فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu sudah kita lewati tentang adab di dalam mengucapkan salam. Siapa yang memulai terlebih dahulu untuk mengucapkan salam? Qalat asy-syaikh Abdillah wafaqahallahu ta'ala, la yubda'u al-yahudu wan nasara bis salam. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidaklah diucapkan salam kepada mereka terlebih dahulu. Tidak boleh mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kalau menjawab itu boleh. Kalau menjawab itu boleh. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala al-mujallad ar-rabi' bi raqam hadits 1707 hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Abdul Aziz yakni ad-Darawardi an Suhailin an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila adyaqihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayatnya Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, janganlah kalian memulai orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani dengan salam. Fa idza laqitum ahadahum, apabila kalian bertemu dengan salah seorang dari mereka di suatu gang, di suatu jalan, fattarruhu ila adyaqihi, maka desaklah sampai menuju ke yang paling sempit. Fattarruhu, desaklah ke yang paling sempit sebagai bentuk menghinakan mereka. Ini adalah dalam keadaan Islam berjaya, Islam kondisi kuat, Yahudi dan Nasrani kondisi lemah, kondisi mereka membayar jizyah kepada kaum muslimin sehingga kaum muslimin bisa memberlakukan sikap ini kepada mereka. Adapun di dalam kondisi Islam lemah atau dikhawatirkan akan timbul mafsadah, maka sikap seperti ini, yaitu mendesak orang kafir di jalan, ini tidak disarankan karena akan menimbulkan mafsadah. Kalau kamu ketemu orang kafir di jalan kemudian kamu desak, ya jadi kelahi, jadi ribut, jadi pidana. Ini adalah dalam keadaan atau dalam kondisi Islam itu kuat, kaum muslimin dalam kondisi kuat, maka hal ini diberlakukan sebagai bentuk menghinakan mereka. Qalat wa fihi ihanatun lil kufari wa idlaluhum. Di dalam hadis ini terdapat ihanah, menghinakan orang-orang kafir
karena mereka bangkang dan enggan untuk mengikuti dan menerima Islam, wa idlaluhum, dan merendahkan mereka. Jadi boleh merendahkan manusia tapi didasari dengan dalil. Boleh menghinakan manusia yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan enggak boleh menghinakan manusia itu ada tempatnya. Menghinakan manusia yang enggak boleh itu adalah menghinakan karena fisiknya, karena status sosialnya. Adapun menghinakan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu matlub, maka itu diperintahkan. Menghinakannya karena Allah, bukan karena diri sendiri, bukan karena sombong atas diri sendiri, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Qalat wa ammal mar'atu fa innaha la taf'alu dzalika. Adapun kalau wanita ya jangan melakukan ini, desak orang Yahudi atau orang Nasrani di jalan. Kalau wanita mau desak ya dialah yang akan didesak balik. Syianatan laha anil fitnah, demi menjaga wanita tersebut dari fitnah. Ini khusus laki-laki, suruh untuk mendesak atau untuk mempersulit, menyudutkan orang kafir di jalan, ini untuk laki-laki. Kalau untuk wanita jangan. Syianatan laha anil fitnah, demi menjaga wanita tadi dari fitnah. Wa qulubul ibadi baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Dan hati manusia, hati para hamba seluruhnya berada di dua jemari dari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membolak-balikkan hati seseorang sebagaimana Allah menghendaki, bagaimana saja Allah menghendaki. Nanti dia mendesak atau menyudutkan orang kafir, ternyata orang kafirnya ganteng, akhirnya senang. Akhirnya dia malah ikut agamanya orang kafir tadi. Maka hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala, apalagi wanita itu lemah. Apalagi wanita itu lemah. Lakin laha an taf'ala dzalika idza marrat bi imra'atin kafirah. Hadis ini bisa diamalkan oleh perempuan kalau lawannya juga perempuan. Kalau lawannya laki-laki, dia mau menyudutkan ya disudutkan balik. Boleh bagi dia untuk mengamalkan hadis ini apabila dia melewati atau dia bertemu dengan wanita kafirah, wanita juga, sama-sama wanita. Qalat idza bada'una bis-salami fa kaifa naruddu 'alaihim. Sekarang kita enggak boleh memulai salam kepada orang kafir. Lalu bagaimana kalau seandainya ada orang kafir mengucapkan salam kepada kita? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad al-hadi asyar safhah 41, hadatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Syu'aibun 'ani az-Zuhri annahu qala akhbarani Urwah anna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhala rahtun minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaik. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah bercerita pernah sekelompok dari orang-orang Yahudi masuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan as-samu, enggak ada lamnya, as-samu artinya adalah kebinasaan. As-sam artinya adalah kematian, kecelakaan, kebinasaan atas kamu. Maka kita kalau mengucapkan salam, lamnya itu harus jelas. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu jangan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu bahaya. Ya wes, assalamualaikum. Nah, itu bahaya. Kalau lamnya hilang, artinya malah doa kebinasaan. Maka lamnya harus jelas, assalamualaikum. Kalaupun yang enggak kelihatan sinnya, lamnya harus jelas. Daripada hilang lamnya itu bahaya. Daripada hilang lamnya itu bahaya. Maka orang-orang Yahudi, mereka itu sengaja mengucapkan ucapan-ucapan yang samar, menampakkan seakan-akan mengucapkan salam padahal hatinya busuk. Assalamualaikum. Fafahimatha atau fafahimtuha, kata Aisyah, aku langsung peka, aku langsung jeli, aku langsung tanggap
aku langsung paham. Ucapannya Yahudi ini nggak mungkin salam, pasti sam. Fakultu alaikumussalam wal la'nah, maka Aisyah langsung nyelonong jawab, alaikumussalam, bagi kalian juga kematian dan juga laknat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahlan ya Aisyah. Maka Rasulullah mengatakan, pelan, santai ya Aisyah, slow aja wahai Aisyah. Fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai lemah lembut di dalam segala urusan. Faqultu ya Rasulullah, maka Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, awalam tasma' ma qalu, kamu enggak dengar apa yang dikatakan oleh mereka? Kata Nabi, iya saya dengar, tapi sudah saya jawab. Qala Rasulullah, faqad qultu wa alaikum, saya juga mengatakan wa alaikum. Enggak perlu terlalu, enggak perlu over. Cukup bilang wa alaikum dan atas kalian. Kalau kalian mendoakan kematian, ya, semoga balik kepada kalian sendiri. Waalaikum. Jadi kalau ada orang kafir mengucapkan salam kepada kita, jawabnya waalaikum. Waalaikum gitu saja. Itu adab di dalam menjawab salamnya orang kafir. Qalat idza kana fil majlisi akhlaqun minal muslimina wal musyrikina fahal yusallamu alaihim. Masalah berikutnya, apabila di dalam suatu majelis, suatu perkumpulan, di situ ada akhlak, campur baur antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin, maka apakah perlu disalami? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala mujallad al-11 safhah 38, haddatsana Ibrahim ibn Musa. Qala akhbarana Hisham an Ma'mar an Zuhri an Urwa ibn Zubair annahu qala akhbarani Usama ibn Zaid anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra fi majlisin fihi akhlaqun minal muslimina wal musyrikina abadatil authan wal yahud wa fihim Abdullah bin Ubay bin Salul munafiqin fasallama alaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam al haditha. Kata Usama bin Zaid bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati suatu majelis. Di situ ada campur, ada kaum muslimin, ada kaum musyrikin, para penyembah berhala, ada juga Yahudi, ada juga munafikin, lengkap. Wa fihim Abdullah bin Ubay bin Salul, ini munafikin, gembongnya munafikin. Maka Nabi tetap fasallama alaihimun Nabi, maka Nabi tetap mengucapkan salam. Diniatkan untuk kaum musliminnya. Diniatkan untuk kaum muslimin. Kalau di situ orang-orang kufar, maka kalau kita ingin berdakwah, maka assalamu ala manittaba'al huda gitu. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Itu adab di dalam mengucapkan salam. Qalat assalamu ala sibyan, sekarang mengucapkan salam kepada anak-anak. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallal 11 safhah 32, haddatsana Ali bin al-Ja'd. Qala akhbarana Syu'bah an Sayyar an Thabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim wa qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau pernah lewat di depan anak-anak, maka Anas mengucapkan salam kepada mereka. Dan beliau mengatakan dahulu Nabi pun sering melakukan seperti ini. Kana nabiyyu yaf'alu, pakai kana dan pakai fi'il mudhari' berarti menunjukkan kebiasaan. Dahulu kebiasaan Nabi adalah mengucapkan salam kepada anak-anak sebagai bentuk ta'lim, walaupun anak-anak yang seharusnya mengucapkan salam kepada orang dewasa sebagaimana kemarin, tapi nggak apa-apa orang dewasa memulai salam kepada anak-anak untuk diajarkan terlebih dahulu. Wa fi ta'limus sibyan al-adab al-islamiyata, dalam hadis ini terdapat pelajaran untuk mengajarkan kepada anak-anak adab-adab Islami. Qalat hal tusallimul mar'atu 'ala rijal. Sekarang masalah yang baru, apakah seorang wanita boleh mengucapkan salam kepada laki-laki ajnabi, pada laki-laki yang bukan mahramnya? Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala al-mujallad al-awwal safhah
498 hadatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an Abi Nadhr anna Aba Murrah maula Ummi Hani binti Abi Thalib akhbarahu annahu sami'a Umma Hani binta Abi Thalib taqulu kata Yahya ibnu Yahya, aku pernah membaca di depannya Malik sebuah hadis dari Abu Nadhr bahwasanya Abu Murrah bekas budaknya Ummu Hani menceritakan kepada Abu Nadhr bahwasanya beliau yaitu Abu Murrah mendengar Ummu Hani binti Abi Thalib bercerita radhiyallahu taala anha. Ummu Hani seorang sahabiyah. Beliau bercerita, "Dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fath." Aku pernah pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun amal fath, pada masa Fathu Makkah, ketika Nabi di Makkah. Amal fath. Fa wajadtuhu yaghtasil, maka aku mendapati beliau sedang mandi. Wa Fatimatu ibnatuhu tasturuhu bi thawbin, dan Fatimah putrinya Nabi alaihi salatu wassalam menghalangi beliau, menutupi beliau dengan sebuah kain. Qalat fa sallamtu, maka Ummu Hani mengucapkan salam. Faqala man hadhihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa ini yang mengucapkan salam ini? Faqultu Ummu Hani bintu Abi Thalib, maka aku menjawab, saya adalah Ummu Hani bintu Abi Thalib. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari salamnya Ummu Hani, maka hukumnya adalah boleh. Hukum asal wanita mengucapkan salam kepada laki-laki atau sebaliknya laki-laki mengucapkan salam kepada wanita, hukum asalnya adalah boleh. Tapi wa mahallut taslimi 'ala rajul, kapan dibolehkan mengucapkan salam kepada laki-laki adalah idza uminatil fitnah, jika aman dari fitnah. Seperti seorang laki-laki mengucapkan kepada nenek-nenek, mau nyari adik, mau nyari kawannya, mau nyari anaknya, atau seorang wanita salam ke kakek-kakek, atau yang pokoknya nggak ada fitnah. Tapi kalau sebaya mengucapkan salam, waduh, ini nggak jadi dapat selamat ini, jadi dapat sakit malah. 3 hari nggak hilang-hilang itu salamnya, itu kedengaran aja, maka itu akan menimbulkan fitnah. Dan ini hukum ini bukan hanya khusus dalam masalah salam, umum pembicaraan juga seperti itu, memberi hadiah juga seperti itu. Semua hukum asalnya boleh apabila aman dari fitnah atau tidak menyebabkan fitnah. Tapi kalau menyebabkan fitnah maka semuanya dilarang. Chattingan juga nggak boleh, mengucapkan salam juga nggak boleh, saling memberi juga nggak boleh. Kalau ada fitnah, kalau dikhawatirkan ada fitnah. Lagi pula ini Ummu Hani datang kepada Rasulullah untuk sebuah kebutuhan. Maka kalau ada seorang wanita mau datang kemudian lewat di rumah atau masuk rumahnya orang, itu tetap salam, walaupun pemilik rumah tadi kebetulan laki-laki yang ada di situ, salam. Tapi kalau nggak ada masalah apa-apa, kemudian tiba-tiba di jalan ketemu, ucapkan salam, atau malam-malam tiba-tiba WA salam, ini ya tidak tepat. Maka semua itu dibolehkan ketika aman dari fitnah. Qalat makna assalamualaikum, sekarang makna kandungan assalamualaikum. Nah, ini sudah pernah kita bahas panjang lebar dalam pelajaran Fathul Majid, dan ini juga yang dibawakan di sini sama. Tentang kalamnya Imam Ibnul Qayyim. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fi Bada'il Fawaid al-mujallad tsani safhah 121 fihi qaulani masyhuron, di dalam makna ucapan assalamualaikum ada 2 pendapat yang masyhur. Ahaduhuma annal makna ismus salam alaikum. Makna pendapat yang pertama, makna assalamualaikum itu adalah nama Allah As-Salam. Semoga nama As-Salam itu mengena kalian. Wassalamu huna huwa Allah azza wa jalla. As-Salam di sini adalah Allah, karena itu nama Allah. Termasuk nama Allah adalah As-Salam.
Wa ma'nal kalam, nah kalau seperti itu, kalau memang assalam itu di situ adalah nama Allah, berarti arti kalimat tersebut nazalat barakatu ismihi, turun berkah nama Allah kepada kalian, alaikum wa halat alaikum, atau mengena kalian, wa nahwu hadza, dan yang semisal dengan ini. Jadi pendapat yang pertama, assalam di situ adalah nama Allah. Wahtajja ashabu hadzal qaul bihujaj, dan pendapat ini berdalil dengan beberapa dalil. Minha, di antaranya ma thabata fi sahih annahum kanu yaquluna fi sholati assalamu ala Allahi qabla ibadi. Bahwasanya dahulu para sahabat disebutkan dalam sahih, ma thabata, apa yang tetap di dalam sahih, bahwasanya para sahabat dahulu mengatakan di dalam salat, di dalam tahiyat, assalamu ala Allah qabla ibadi. Semoga keselamatan itu mengena Allah Subhanahu wa taala sebelum para hambanya. Assalamu ala Jibril, semoga keselamatan kepada Jibril. Assalamu ala fulan, keselamatan pada Nabi, kepada fulan dan fulan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menegur, la taqulu assalamu ala Allah, fa inna Allah huwas salam. Maka Nabi menegur, jangan kalian mengucapkan salam kepada Allah. Gak boleh mengucapkan salam kepada Allah, karena Allah itulah assalam. Gak mungkin salam diucapkan kepada sesuatu yang itu adalah salam itu sendiri. Walakin qulu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Tapi katakanlah salam itu kepada selain Allah, kepada Nabi, keselamatan atas kamu wahai Nabi, dan juga rahmatnya Allah dan berkah-berkahnya Allah, keselamatan untuk kami dan para hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau mau mengucapkan salam kepada Allah nggak boleh, tapi bilangnya at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaqulu assalamu ala Allah. Maka di sini Nabi melarang mereka untuk mengatakan salam kepada Allah. Li'anna salama huwal musallam alaih, karena salam itu sendiri adalah yang disalami. Bulat nanti. Salam itu adalah yang disalami. Salam itu sendiri adalah Allah yang disalami. Du'aun lahu wa tuliba'an yusallam. Itu adalah doa untuk yang disalami dan juga permohonan supaya diselamatkan. Sedangkan wallahu ta'ala huwal matlubu minhu, sedangkan Allah sendiri adalah yang diminta darinya. Gak mungkin diminta darinya diberikan lagi ke dia. Kan bulat namanya muter. Kalau kita katakan assalamu ala Allah, itu muter. Kan Allah yang memberi salam, kemudian kita kasihkan lagi ke Allah, muter. Gak boleh. Karena Allah adalah wallahu ta'ala wal matlubu minhu, karena Allah adalah zat yang diminta darinya, lal matlubu lahu, bukan yang dimintakan untuknya. Diminta darinya, bukan yang dimintakan untuknya. Kalau makhluk dimintakan untuknya. Salam itu dari Allah, keselamatan itu dari Allah, dimintakan untuk makhluk, bukan untuk Allah. Karena Allah malah pemberi, bukan penerima. Makhluk penerima, bukan pemberi. Allah pemberi, bukan penerima. Nah, kalau kita katakan assalamu ala Allah, berarti pemberi dan penerima sama. Itu namanya daur. Itu namanya daur, muter. Wa huwal mad'u, dan Allah lah yang diminta, lal mad'u lahu, bukan yang dimintakan untuknya. Wa huwal mad'u, Allah lah yang diseru, lal mad'u lahu, bukan yang diseru untuknya, bukan yang dimintakan. Allah lah yang diminta, bukan yang dimintakan. Fayastahilu an yusallama alaihi, maka mustahil untuk diberi salam kepada Allah. Syahidnya adalah salam itu adalah nama Allah. Maka pendapat yang pertama ini mengatakan assalamualaikum artinya adalah nama assalam itu mengena kalian. Wa dzakara hujajan ukhor li ashabi hadzal qaul. Bacanya itu ukhor, bukan akhor, tapi ukhor. Itu muannats. Jamak ukhor. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa argumen yang lain untuk pendapat yang pertama ini.
qaulu tsani, pendapat yang kedua, anna salama masdarun bi makna salama. Salam itu adalah masdar, artinya keselamatan. Wa huwal matlubu al mad'u bihi inda tahiyah. Itulah yang diminta dan yang didoakan supaya didapat ketika tahiyah, ketika bertemu, ketika saling memberi sapa. Wa min hujajihim, dan diantara dalil mereka pendapat yang kedua ini, annahu yudhkaru bila alifin walamin, bahwasanya assalam di sini bukan nama Allah. Menurut pendapat yang kedua, salam itu bukan nama Allah. Ketika assalamualaikum, biasa assalam itu nama Allah, tapi kalau assalamualaikum itu bukan nama Allah. Dalilnya apa? Kadang dia disebutkan nggak pakai alif lam. Bal yaqulu al musallimu, bukan al muslim, bal yaqulul musallimu. Bahkan seorang yang mengucapkan salam dia akan mengatakan salamun alaikum, nggak pakai al, nggak ma'rifah, tapi dalam kondisi nakirah. Walau kana isman min asma'illahi lam yusta'mal kadzalik. Andai assalamu alaikum itu adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka enggak boleh dipakai nakiro. Bahkan yutlaqu alaihi mu'arrafan, bahkan harus disebut secara ma'rifah. Kama yutlaqu alaihi sa'iru asma'il husna, sebagaimana disebut nama-nama yang lain semuanya pakai alif lam, al-ghafur, ar-rahim. Fayuqalu, maka dikatakan assalamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir. Nah, itu. Maka ini sebagai dalil bahwasanya assalamu di situ ucapan salam itu bukan nama Allah, tapi masdar, artinya keselamatan. Fa inna tankiro la yasriful lafdhu ila muayyanin, karena sesungguhnya nakiro tidak memalingkan lafadz kepada sesuatu yang sudah ditentukan. Fadlan an yasrifahu, fadlan an ay yasrifahu ila Allah wahda, lebih-lebih untuk mengkhususkan hanya jadi nama Allah. Nakiro itu loh, memalingkan kepada satu tertentu aja enggak, apalagi mengkhususkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil mu'arraf, berbeda dengan ma'rifah, fa innahu yansarifu ilaihi ta'yinan. Maka kalau nama-nama Allah Subhanahu wa taala kalau dalam kondisi ma'rifah, maka dia langsung terpaling kepada Allah Subhanahu, langsung tertuju kepada Allah secara ta'yin, secara tertentu. Idza dzukirat asmaul husna, apabila nama-namanya disebutkan kalau dalam kondisi ma'rifah, maka langsung dimaksud adalah Allah. Tapi kalau nakirah, sebagaimana nakirah yang lain, tertentu satu orang saja enggak, apalagi hanya Allah gitu. Tsumma dzakara hujjatan ukhra, kemudian Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hujjah-hujjah yang lain. Tsumma qala wa faslul khitabi fi hadhil mas'alati an yuqal, kemudian beliau memberikan penghakiman, memberikan yang benar dari dua pendapat ini. Beliau mengatakan wa faslul khitab, dan untuk memutus atau faslul khitab, hakim dari perselisihan ini di dalam masalah ini, ayyuqal, hendaknya dikatakan al haqqu fi majmu'il qaulain, kebenaran itu ada dalam dua pendapat, dua-duanya ada benarnya, sebagaimana yang sudah saya rinci dalam pelajaran Fathul Majid. Maka ini cuma kita lewati saja. Kalau yang belum paham bisa mendengarkan penjelasan di Fathul Majid, di situ lebih terperinci. Maka Imam Qayyim mengatakan kebenaran itu ada dalam gabungan dua pendapat ini. Falikullin minhuma ba'dul haq, maka masing-masing keduanya memiliki sebagian kebenaran. Wassawabu fi majmu'ihima, dan kebenaran itu ada pada kumpulan keduanya. Wa inna ma nubayyinu dzalika biqaidatin qad asyarna ilaiha miraran, dan hanya saja kita akan menjelaskan dan mengupas hal itu dengan menggunakan kaidah yang sudah kita sebutkan dan sudah kita singgung berkali-kali. Jadi intinya assalam itu juga nama Allah. Itu adalah assalam itu adalah doa keselamatan sekaligus memakai nama Allah gitu.
Assalamualaikum itu yang benar adalah artinya adalah doa keselamatan sekaligus menggunakan nama Allah yang sesuai dengan masalah keselamatan, yaitu assalam. Jadi dua-duanya benar. Wa hiya anna man da'a Allah ta'ala bi asma'il husna an yas'ala fi kulli matlubin wa yatawassala ilaihi bil ismil muqtadi, bukan muqtadi tapi muqtadi pakai qaf. Sering nukilkan salah di sini atau sering salah ketik. Itu pun kayaknya kurang. Saya ingat saya di Fathul Majid itu ya anna haqqo man da'a Allah ta'ala bi asma'il husna an yas'ala. Gimana kaidahnya? Yaitu selayaknya bagi orang yang berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya itu hendaknya meminta di dalam setiap permohonan untuk bertawassul dengan nama yang sesuai, al-muqtadi, yang menuntut. Kalau minta keselamatan ya pakai nama Assalam, kalau minta pengampunan ya pakai nama Al-Ghafur, kalau minta rahmat ya pakai nama Rahim, kalau minta taubat ya nama At-Tawwab. Jadi hendaknya seorang yang berdoa kepada Allah hendaknya menggunakan dan memilih nama yang sesuai. Al-muqtadi lidzalikal matlub al-munasib li husuli, yang menuntut permohonannya tadi dan yang mencocoki untuk terhasilkannya permohonan tersebut. Hatta kana da'i mustasfi'an ilaihi mutawassilan ilaihi bih, sampai seorang yang berdoa itu dikatakan meminta syafaat dan meminta tawassul dengan lafaz tersebut, dengan nama tersebut. Fa idza qala rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Contohnya apabila seorang hamba mengucapkan, ya Allah ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha pengampun. Ini cocok. Faqad sa'alahu amroini, maka di sini dia telah meminta dua perkara, yaitu minta diampuni dan minta diterima taubat. Wa tawassala ilaihi bismain, dan dia juga bertawassul, berperantara dengan dua nama min asma'ihi, yang dari nama-nama Allah, muqtadiyaini, yang menuntut, nama yang cocok. Mintanya taubat, minta diterima taubat pakai nama Allah Tawwab, minta ampunan pakai nama Allah Al-Ghafur. Gitu. Kalau kita mau diberi harta, mau diberi kekayaan, yang pakai nama Allah Al-Ghani. Muqtadiyaini li husuli matlub, yang bisa menuntut terhasilkannya permohonannya. Wa kadzalika qauluhu, demikian juga ucapan Nabi ketika mengajari Abu Bakar as-siddiq lis-siddiqi wa qad sa'alahu an yu'allimahu du'aan yad'u bih, dan pada saat itu Abu Bakar meminta kepada Nabi supaya diajari doa yang dipakai untuk berdoa oleh Abu Bakar. Nabi mengajarkan, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira, ya Allah sesungguhnya aku telah mendolimi diriku dengan kezaliman yang banyak sekali. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, sementara tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min indik, maka ampunilah bagiku dengan pengampunan yang murni darimu. Warhamni, dan sayangilah aku, innaka antal ghafuru ar-rahim, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi minta ampunan pakai nama Al-Ghafur, dan minta kasih sayang pakai nama Allah Ar-Rahim. Wa hadza katsirun jiddan. Nah, ini banyak sekali contohnya. Fala natulu bi iradi syawahidi, maka kita enggak perlu memperpanjang untuk mendatangkan saksi-saksinya, bukti-buktinya. Wa idza tsabata hadza, nah kalau ini sudah tertetapkan, kalau ini sudah diakui, fal maqamu lamma kana maqama talabis salamati allati hiya ahammu ma indar rajul, maka kondisi tatkala kondisi ini adalah kondisi salam itu adalah meminta keselamatan. Fal maqamu, kondisi ucapan salam tatkala ketika itu adalah kondisi meminta keselamatan, allati hiya ahammu ma indar rajul, di mana itu adalah yang paling penting yang ada pada seorang yang mengucapkan. Ata fi lafdhiha bi sighati ismin, maka syariat ini menyuruh dia untuk mendatangkan di dalam lafadznya dengan sighah, dengan bentuk nama dari nama-nama Allah, min asma'illahi, dengan nama-nama Allah yang cocok. Kamu minta keselamatan ya pakai nama Allah As-Salam, wa huwas salam.
alladzi yutlabu minhu as-salamah, yaitu nama Allah As-Salam yang Maha Selamat, yang memberi keselamatan, yang diminta darinya sebuah keselamatan. Jadi Assalamualaikum, ucapan salam itu ya doa minta keselamatan sekaligus zikir nama Allah As-Salam. Fatadammana lafdzus salami maknanya ini. Maka lafaz salam itu mengandung dua makna. Ahaduhuma zikrullah, yang pertama adalah zikir kepada Allah karena menyebut nama As-Salam. Watsani, yang kedua thalabus salamah, yaitu meminta keselamatan. Wa huwa maqsudul musallim, itulah tujuan seorang yang mengucapkan salam. Faqad tadammana salamun alaikum, maka lafaz assalamualaikum itu telah mengandung isman min asma'illahi. Yang pertama mengandung dua hal. Yang pertama adalah nama dari nama-nama Allah, yaitu As-Salam. Wa talabas salam, sekaligus mengandung meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fata'ammal hadhil faedah, maka renungilah faedah ini. Itu Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam Bada'iul Fawaid yang sudah kita jelaskan secara terperinci dalam pelajaran Fathul Majid. Intinya Assalamualaikum itu adalah meminta keselamatan sekaligus mendatangkan nama Allah yang sesuai, yaitu As-Salam. Qalat ba'du siyaq al-waridah fi raddis salam. Sekarang beberapa bentuk yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam dalam tata cara menjawab salam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian itu diucapi sebuah ucapan sapaan dengan sebuah sapaan, apabila kalian diberikan sebuah sapaan, maka sapalah, fahayyu, doakanlah dengan yang lebih baik atau minimal balas setara. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, idza sallama alaikum faruddu alaihi afdhala mimma sallam. Apabila ada seseorang yang mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan yang lebih bagus dari apa yang dia ucapkan. Aw ruddu alaihi bimithli ma sallam, atau minimal balas seperti apa yang dia ucapkan. Faziyadatu mandubah, maka menambah jawab dengan lebih itu sunnah. Wal mumatsalatu mafruḍah, dan menjawab dengan semisal itu wajib. Kasih bonus itu dianjurkan, membalas setara itu wajib. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Fa ahsanur raddi 'alal muslimi, maka sebaik-baiknya balasan menjawab salam bagi fa ahsanur raddi 'alal musallim, maka sebagus-bagusnya jawab salam kepada orang yang mengucapkan salam an yaqul wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lengkap. Lihat di ayat, dikarenakan ayat ini itu sudah yang paling lengkap. Wali hadits Abi Hurairah, dan juga dikarenakan hadis Abu Hurairah al-mutaqaddim yang sudah pernah lewat, fi anna rajulan marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama wa qala assalamu alaikum fa qala an-nabiyyu ashrun. Hadis kemarin ada seseorang laki-laki yang melewati Nabi kemudian mengucapkan salam assalamu alaikum saja, maka Nabi mengatakan itu 10 kebaikan. Wa marra akhar, yang lain lewat mengatakan assalamu alaikum warahmatullah, maka Nabi mengatakan faqala isyruna, 20 kebaikan. Wa marra akhar faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh faqala thalatsun. Kemudian yang lain lengkap, maka Nabi mengatakan 30. Sisi pendalilannya adalah apabila itu adalah yang afdol bagi orang yang mengucap, maka sama bagi orang yang menjawab juga itu lebih afdol. Apabila lengkap itu lebih afdol bagi pengucap, maka lengkap itu juga lebih afdol bagi penjawab. Sisi pendalilan hadis ini untuk masalah jawab itu gitu. Sebagaimana yang mengucapkan pertama itu lengkap, afdolnya itu mengucapkan lengkap, maka sama yang menjawab juga afdolnya untuk menjawab dengan lengkap. Karena sebagaimana kalau orang salam mengucapkan lengkap itu dapat 30, sama yang menjawab pun
akan mendapatkan 30 kalau menjawabnya lengkap. Jadi ini yang pertama, yaitu menjawab dengan yang lebih banyak. Cara menjawab salam yang pertama adalah menjawab dengan yang lebih banyak. Yang kedua, cara yang kedua, yaqula wa alaikassalam. Boleh juga enggak pakai dhamir jamak, tapi wa alaikassalam atau wa alaikumussalam gitu aja boleh. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abdullah bin Numair qala hadatsana Ubaidullah an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan dakhala al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid fa shalla thumma jaa fa sallama alaihi fa qala lahu Rasulullah wa alaikassalam. Dari Abu Hurairah bahwasanya ada seorang laki-laki masuk masjid dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di pojok masjid. Maka orang laki-laki tadi sholat tahiyatul masjid, kemudian datang kepada Nabi, lalu mengucapkan salam kepada beliau. Maka Nabi SAW menjawab waalaikumsalam. Boleh menjawab waalaikumsalam gitu aja boleh. Domirnya mufrad juga boleh, waalaikumsalam. Yang ketiga, an yaqula assalamualaikum warahmatullah. Menjawab salam boleh enggak? Dibalas lagi lafadznya sama. Ada orang bilang assalamualaikum, kita diulang assalamualaikum juga boleh. Atau sampai warahmatullah itu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad 11 as-safhatul ula jilid yang ke-11 halaman pertama hadatsana Yahya bin Ja'far qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khalaqallahu Adam ala suratihi. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Katanya ini diperselisihkan panjang oleh para ulama, apakah dhamir hi balik kepada Allah ataukah balik kepada Adam. Perselisihan panjang di antara para ulama. Ala suratihi, Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Ada yang mengatakan di atas bentuknya Adam. Perhatikan, kalau hi balik kepada Adam, artinya Allah menciptakan Adam dari awal sudah dengan bentuk yang seperti itu, tidak bertambah, tidak berubah. Beda dengan kita, cilik diciptakan welek rembes, umbelen, besar, ganteng, cantik, nah itu. Diciptakan dari kecil kemudian besar. Nabi Adam dari awal ya segitu. Ini kalau hi balik kepada Nabi Adam. Kalau hi balik kepada Allah, bukan maksudnya itu Adam itu seperti dengan Allah, enggak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'. Tapi idhofah di sini adalah idhofah tasyrif. Dengan bentuk dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk yang istimewa dari Allah gitu loh. Paham? Kalau dhamir hi balik kepada Allah, artinya bukan kok Adam itu seperti bentuknya Allah, enggak. Tapi ala surah, bentuk dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk istimewa dari Allah Subhanahu wa taala yang enggak ada yang lain. Manusia ini penciptanya istimewa. Gitu loh. Jadi diperselisihkan oleh para ulama dalam bab akidah, apakah suratihi di sini hi balik kepada Adam ataukah balik kepada Allah. Kalau balik kepada Adam tadi maksudnya dari awal bentuknya sudah segitu. Kalau balik kepada Allah maksudnya ini adalah surah, bentuk pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, istimewa, limited edition. Yaitu tuluhu situna dhira'an. Nabi Adam panjangnya itu 60 dhira', 60 hasta. Falamma khalaqahu, maka tatkala Allah selesai menciptakan Adam, qala idhhab, wahai Adam pergilah kamu, fasallim ala ulaika, berikanlah, ucapkanlah salam kepada mereka-mereka itu, an-nafar minal malaikati julusin atau julusan, yaitu sekelompok dari kalangan para malaikat yang sedang duduk-duduk atau yang dalam keadaan duduk-duduk. Fastami' ma yuhayyunaka, maka dengarkan apa yang mereka jawab kepada kamu. Fa inna tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik, sesungguhnya itu nanti yang diajarkan malaikat itu adalah
ucapan sapaanmu dan juga sapaan anak keturunanmu. Baik, hadis ini insyaallah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Waktunya sudah habis, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.